Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Dia Ayu Puspitasari dengan NIM 1219083 dan rekan saya Isa Prastiani dengan NIM 1219085. Di sini kami berdua dari kelas Vintage 01 ingin mempresentasikan mengenai tema perusahaan dan UMKM yang berkembang karena vintage. Nah, jadi menurut Menteri Keuangan Indonesia, Ibu Sri Mulyani, beliau mengatakan bahwa financial technology atau vintage yang ada di Indonesia ini dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan sosial yang dirasakan oleh para pelaku UMKM yang ada di daerah-daerah yang belum terjemah oleh perbankan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia ini sangat berharap agar UMKM ini dapat berkembang dan didukung oleh adanya vintage. Nah, jadi perusahaan atau UMKM yang dapat berkembang karena vintage, mereka meyakini bahwa era teknologi atau era digital merupakan era yang membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan efektif karena adanya kemajuan teknologi. Sektor perekonomian adalah salah satu sektor yang berdampak karena adanya perkembangan teknologi. Kemudian dengan adanya perpaduan antara sektor perkembangan teknologi dan juga sektor keuangan, ini bisa disebut dengan financial technology atau vintage. Jadi diharapkan dengan adanya vintage ini, masyarakat Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya karena vintage ini dapat membantu agar UMKM yang ada di Indonesia ini memperluas pangsa pasarnya dengan berbagai platform yang telah disediakan oleh vintage seperti itu. Jadi mereka harus mampu mengoptimalkan peran vintage yang ada di Indonesia sehingga mereka dapat berkembang dengan kompetitor yang ada di luar sana. Contoh perusahaan yang berkembang karena adanya vintage, yaitu PT Gojek Indonesia. Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan Gojek didirikan pada tahun 2010 di Jakarta. Layanan Gojek ini beroperasi memudahkan orang-orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Dengan adanya perkembangan era teknologi seperti saat ini, Gojek membuat proses ini semakin simpel, yaitu dengan menyediakan layanan pemesanan melalui sebuah aplikasi. Kenapa Gojek bisa dikatakan berkembang karena adanya vintage? Karena dalam aplikasi Gojek itu sendiri tidak hanya menyediakan layanan jasa ojek online, tetapi juga ada di antaranya jasa pemesanan antar makanan dan belanjaan, kemudian ada jasa pengantaran barang. Dan kegiatan tersebut dapat dibayar secara non-tunai dengan fitur yang ada di dalam Gojek, yaitu layanan GoPay. Nah, GoPay sendiri itu apa? GoPay sendiri merupakan pembayaran yang dilakukan secara non-tunai. Pengguna Gojek dapat melakukan deposit melalui GoPay. GoPay telah berkembang pesat saat ini dengan adanya sebuah fitur tarik tunai dan juga transfer saldo. Inagiri Roti Gaplek. Inagiri Roti Gaplek adalah kue kering tradisional yang berasal dari daerah Wonogiri yang berbahan dasar dari tepung singkong atau sering disebut dengan gaplek. Nah, jadi roti kering ini atau kue kering ini sudah melalui proses fermentasi. Yang spesial dari roti ini adalah aromanya dan rasa coklatnya yang khas. Kemudian inagiri roti gaplek ini memiliki tekstur yang renyah dan garing ketika dimakan. Kenapa produk inagiri ini bisa dikatakan naik kelas atau berkembang karena vintage? Karena mereka mampu melakukan transisi ke digitalisasi. Mereka yang dulunya hanya melakukan penjualan dan promosi melalui mulut ke mulut, sekarang mereka mampu melakukan promosi dan penjualan melalui media online yang ada saat ini. Dan bahkan mereka tidak harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk
Transportasi, mereka hanya membutuhkan kuota internet untuk mempromosikan dagangannya dari media-media yang ada seperti Facebook, Instagram, WA, dan yang lainnya. Dengan media-media tersebut, mereka bisa menjangkau pasar yang jangkauannya lebih luas dari daerah satu ke daerah lain, bahkan dari pulau satu ke pulau lain, sehingga nantinya mereka bisa membuat suatu komunitas untuk menjadi reseller dari produk Inagiri ini, sehingga produk Inagiri bisa dikatakan naik kelas. Dengan adanya fintech akan membantu UMKM mendapatkan kemudahan dan efisiensi di area keuangan. Fintech memberikan banyak solusi keuangan, khususnya bagi bisnis kecil menengah yang ingin berkembang. Diharapkan pelaku UMKM dapat memanfaatkannya sebagai akses pembiayaan. Kehadiran fintech telah menjadikan layanan keuangan menjadi lebih murah, cepat, dan mudah. Ketiga elemen ini terkadang sulit diperoleh ketika pelaku UMKM mendatangi sebuah bank. Nah, disinilah solusi bagi pengembangan pelaku UMKM di masa mendatang. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis layanan fintech yang digunakan untuk membantu mendorong UMKM agar lebih berkembang. Jadi yang pertama adalah uang elektronik. Uang elektronik atau sering disebut juga e-money adalah alternatif elektronik yang digunakan untuk pengganti uang tunai. Kemudian cara kerjanya adalah e-money ini dapat menyimpan sejumlah nilai moneter dengan cara elektronik ketika menerima dana. Kemudian e-money ini dapat digunakan untuk transaksi pembayaran seperti itu. Nah, untuk layanan yang kedua adalah gerbang pembayaran. Gerbang pembayaran ini dalam istilah biasanya disebut juga dengan payment gateway. Jadi, pengertian dari payment gateway adalah perantara untuk melakukan transaksi jual beli online melalui aplikasi yang dapat melakukan otorisasi melalui pembayaran secara kredit, secara langsung, ataupun transfer antar bank. Jadi, seperti itu. Nah, untuk layanan yang ketiga adalah pinjaman online. Jadi, pinjaman online ini adalah membantu UMKM yang kekurangan modal, dia tidak memiliki jaminan karena sekarang perusahaan-perusahaan vintage menawarkan pinjaman online tanpa agungan untuk membantu UMKM agar berkembang. Jadi, pinjaman online ini adalah fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh jasa keuangan dengan secara online. Namun perlu hati-hati ketika kita melakukan pinjaman online, kita harus tahu label perusahaan vintage yang akan kita pinjam ini sudah diawasi oleh OJK agar tetap aman. Dan poin yang keempat yaitu memeriksa konsumen secara online atau EKYC. Nah, EKYC sendiri merupakan proses menentukan identifikasi dan memeriksa prosedur penilaian resiko untuk menganalisis konsumen yang dilakukan sepenuhnya secara online. Kemudian poin yang kelima adalah penilaian atau pemeringkatan kredit. Startup fintech membangun sistem analisis kredit dengan data alternatif untuk menghasilkan kredit skor calon debitur. Data alternatif yang diambil oleh fintech adalah berasal dari ponsel yang dimiliki oleh calon debitur, seperti kamera, GPS, akun media sosial, atau e-commerce yang digunakan. Kemudian saya akan menjelaskan peran fintech untuk membantu para pelaku UKM. Yang pertama yaitu fintech memberikan akses yang mudah untuk para peminjam dari sektor UKM. Salah satunya yaitu pinjaman secara online. Nah, di sini para pelaku UKM hanya mempersiapkan dan mencantumkan dokumen-dokumen yang diperlukan secara online. Nah, terlebih lagi pemberian pinjaman ini dapat dinilai dari berbagai aspek, tidak hanya mengandalkan nilai kredit, bisnis, dan latar belakang dari sang pemilik usaha, seperti itu. Yang kedua yaitu semua prosesnya dilakukan secara online. Melihat perkembangan teknologi seperti saat ini, semua prosesnya dapat dilakukan secara online. Bahkan para pelaku UMKM dapat melakukan proses pembayarannya secara online melalui handphone dengan sebuah aplikasi. Nah, hal ini dapat memudahkan para pelaku bisnis untuk melakukan transfer dan menerima uang dalam melakukan usaha bisnisnya. Dan yang ketiga adalah teknologi pembayaran secara massal. Dengan adanya fintech,
proses pembayaran ini dapat dilakukan dengan mudah tanpa adanya kerumitan. Bahkan, pembayaran seperti ini pun dapat dilakukan dengan keamanan yang terjamin, dengan menggunakan peraturan yang sama dengan bank, bahkan juga dilengkapi dengan aturan anti-teroris. Nah, poin yang keempat yaitu vintage dapat mengecek pembayaran. Kenapa bisa diartikan seperti itu? Karena kita ketahui bahwa vintage ini dikemas dalam bentuk sebuah aplikasi yang dapat dibuka di mana saja, kapan saja. Jadi, kita dapat mengakses pembayaran, bukti-bukti transaksi pembayaran kita hanya melalui gadget. Jadi dengan adanya vintage kita dapat dipermudah dalam mengaksesnya seperti itu. Jadi dengan adanya kemudahan teknologi ini, jika digunakan dengan baik, maka UMKM nantinya akan berkembang dengan pesat. Nah, jadi poin yang kelima yaitu teknologi memudahkan kita untuk membayar sesuatu dengan mudah. Kenapa? Karena perusahaan vintage ini sangat membantu dengan menyediakan berbagai macam uang elektronik seperti e-money, OVO, link aja, m-banking, ataupun yang lainnya. Jadi dengan hal-hal seperti itu kita dipermudah. Kita dapat melakukan pembayaran kapan saja, di mana saja, dan kapanpun kita mau. Karena apa? Karena dalam melakukan pembayaran tersebut kita hanya melakukannya melalui smartphone kita, melalui genggaman kita. Kita tidak perlu kemana-mana seperti itu. Jadi dengan adanya teknologi kita dipermudah dan disediakan oleh perusahaan vintage dengan adanya dompet digital, e-money, dan uang elektronik. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu perusahaan dan UMKM yang berkembang karena adanya vintage ini karena mereka mampu mengoptimalkan adanya peran dan layanan dari vintage, sehingga mereka mampu untuk bersaing dengan para pesaingnya. Nah, vintage ini juga memberikan kemudahan dan efektivitas bagi para pelaku UMKM dan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.